lagi dengan kita. Kali ini kita ketemu di Jakarta Semarang dalam versi buku yang sangat spesial karena kita akan sudah berkolaborasi dengan tamu jauh dari Surabaya nih. Yang biasanya dia udah bertemu di Surabaya, kali ini kita datangkan langsung dari Surabaya ke Semarang, yaitu siapa? Perkenalkan. Halo, nama saya Rina. Oke, kali ini versus ya, workshop versus SKI dengan Mbak Rina. Mbak Rina, kali ini kita akan bedah buku bahasa apa nih Mbak Rina? Tuh, bukunya dibawa oleh Mbak Mela, ya kan, warna kuning. Judulnya apa sih? Ketutupan khas, jadi kayaknya ya. It's it bad or good habits Dari Sabina Arif. Sudah kata kuncinya nih di habits nih. Jadi kalau misalnya habits itu di dalam buku itu yang menurutku yang tak tangkap itu adalah dia itu merupakan sinyal. Jadi ada beberapa itu sebelum jadi habits itu ada sinyalnya terlebih dahulu. Yang pertama itu sinyalnya ketika misalnya kita contohkan itu ketika kita mendadak biasanya kita beraktivitas apa kayak gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba kita nggak melakukannya atau bahkan apa itu kayak mendadak ada yang aneh kayak gitu. Jadi tunggu sinyalnya terlebih dahulu, kemudian pasti konsisten itu pasti. Jadi sinyal itu kayak tiba-tiba ada yang kok karena ya gitu. Terus kemudian ketika kita melanjutkan rutinitasnya itu akan menjadi habits. Nah, habit itu biasanya kebiasaan yang memang berulang-ulang setiap kali kita repetition terus kayak gitu. Kayak misalnya nih, kayak aku biasanya tiap pagi itu harus sarapan. Nah, ketika aku misalnya ada suatu hari nggak sarapan, itu kayak itu lemes dan sebagainya, terus sakit kayak gitu. Nah, itu kan suatu rutinitas yang tidak kita lakukan. Tapi kalau misalnya rutinitas itu kita lakukan terus-menerus, kita akan menjadi habits yang jadi misalnya aku ya tadi setiap bangun pagi sudah sarapan dulu. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari teman yang lain silakan. Kita akan mempengaruhi perilaku kita seterusnya ya. Jadi saya bangun tidur, kalau aku sendiri sih bangun tidur pasti ribet dulu, besok pasti harus minum air putih dulu, kayak gitu. Terus kalau saya kayak minum air putih, nanti itu kayak lemes, belum udah sarapan ya, saya kan udah gak kebiasaan sarapan ya. Jadi minum air putih itu udah cukup Kalau yang terbalik ya berarti. karena aku kan tipe-tipe yang harus sarapan itu enggak, yang penting minum air putih aja di segelas biar melek. Kalau Mas JJ nih, menurut Mas JJ, habits itu bisa dikatakan buruk itu gimana? Karena kan biasanya orang yang punya kebiasaan tersebut itu kan ya nggak sadar nih kalau kebiasaannya yang dia lakukan itu buruk atau baik. Kalau dari aku ya untuk habit, untuk itu kebiasaan ya, kebiasaan kan setiap manusia memang ada yang buruk ada yang baik ya. Kalau untuk yang buruk itu biasanya kita menanggulanginya sih, kalau dari aku ya menurutku mungkin kita perlu catat dulu apa sih kebiasaan kita yang buruk-buruk itu dan apa yang mau kita perbaiki. Misalnya kita bangun pagi, kebiasaan kita mungkin bukan HP terus sama lain-lain dulu ya, terus mungkin guling-guling dulu meskipun berarti jamnya itu hampir mepet kita berangkat kerja atau habis waktunya mandi. Seperti itu kan yang buruk ya biasanya. Kalau yang baik kan mungkin kita sarapan dulu, terus minum air putih dulu seperti itu. Nah mungkin kalau memperbaiki itu paling tidak kita memiliki catatan dulu apa yang kita mau perbaiki. Memang sih itu sulit, tapi untuk kedepannya kan itu memang kedisiplinan kita untuk mengatur kita juga. Waktu kita juga agar lebih fleksibel juga, terus memperbaiki perilaku kita untuk berikutnya ke depannya seperti itu. Jadi ya itu mungkin kita harus mencatat dulu untuk yang hal yang sebelumnya memilah itu hal yang mana yang harus kita hilangkan gitu. Gak apa-apa satu-satu dulu, mungkin yang guling-gulingnya dulu kita hilangkan. Mungkin kita kalau kita bangun itu pegang HP itu memang respect sih itu respect kita. Kita kan berada mungkin kita lihat sosial media, lihat jam, terus Ada yang jam apa ada itu kan juga penting gitu ya, misalnya ada mendadak kabar apa gitu kan. Apalagi sales ya, sales kalau bangun tidur langsung lihat HP ada prospek nggak nih gitu. Itu buruk nggak? Itu enggak sih. Ibaratnya itu kan sebenarnya alarm sebenarnya sih kalau untuk kita praktek pegang HP itu sebenarnya alarm kita kegiatan apa yang mau kita mulai, terus rencana apa yang kita mulai kan juga bisa kita lihat dari
mungkin chat up dari customer atau apa, selesaikan kan dari situ kan bisa juga. Cuma setelah itu kan kadang masih jam segini gitu atau jadi beli lagi lah, itu pasti itu kan. Kalau menurut Mbak Rina, perbedaan antara habit sama watak itu apa? Sama nggak sih? Kalau aku ya, kalau watak sama habit, kalau menurutku ya, ini menurutku itu beda. Bedanya apa? Kayak misalnya ini, kalau watak itu kan lebih ke sifat seseorang. Misalnya orang itu keras kepala gitu. Tapi kalau misalnya habits itu misal ada kata si rajin sama si pemalas gitu sih. Jadi lebih ke, kalau menurutku ya, habit itu lebih ke perilaku. Tapi kalau untuk yang watak itu karakter bawaan, kayak yang menonjolnya seperti apa itu. Tapi kan kalau kebiasaan yang menjadi rutinitas kan terus-terusan itu bisa mempengaruhi apa ya? Bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Jadi misal kayak ini, kayak misalnya kita kayak tadi disampaikan oleh Mas Cici, ketika dia punya kepribadian, bukan aku bilang kepribadian ganda, cuma kebiasaan habits yang buruk. Misalnya kita sering banget menunda-nunda. Aku paling sering soalnya dulu itu habitsku adalah suka banget menunda-nunda pekerjaan gitu. Ala nantilah dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi di satu sisi aku tuh punya faktor pelupa kayak gitu. Nah, punya hal yang misalnya dalam kerjaan itu aku pernah nih kayak menyepelekan ibaratnya nanti aja lah dan sebagainya kayak gitu. Nah, pas kebetulan aku yang lupa, akhirnya terjadilah permasalahan besar. Nah, sebenarnya habits yang kayak gitu itu akhirnya kalau misalnya kita lakukan berkali-kali ya akan mewujudkan pribadi sosok Rina yang pemalas dan sebagainya. Jadi kalau misalnya saran dari aku sih, kalau misalnya ya kita yang dapat sendiri ya. Kalau misalnya kita masih memiliki habits yang buruk, ya lebih baiknya benar kata Mas Cici tadi diperbaiki step by step. Karena kita nggak bisa Biar nggak lanjut ya. Biar lanjut sih. Kalau aku jadi ya. Caranya biar nggak lupa ya kita mungkin kita bikin to-do list. Kalau kebiasaan buruk itu menurut aku ya susah banget sih, apalagi kalau memang kita belum ada niatan untuk berubah kayak gitu. Jadi yang harus dicatat pertama adalah kita ada niat untuk merubah kebiasaan buruk itu tadi. Nah, apa sih yang bisa menyemangati kita buat merubah kebiasaan itu tadi? Mungkin ada orang yang diberi reward dulu nih, baru dia bisa berubah, baru dia bisa merubah kebiasaan. Mungkin dia harus, ada nggak sih tipe-tipe orang yang dia harus diberikan iming-iming dulu nih, kayak anak kecil nih, ayo kamu kalau bisa ranking 1 nanti kamu akan dapat hadiah PS5 gitu misalkan. Otomatis di mindsetnya dia aku harus ranking 1 dan untuk mencapai ranking 1 tersebut berarti dia harus rajin belajar dan dia akan merubah kebiasaannya itu tadi dengan sering belajar buku, sering belajar. Kalau pulang sekolah yang awalnya tadi main, jadinya sering belajar baca buku gitu. Bener nggak sih? Iya benar. Jadi itu ternyata ya itu kan berpengaruh pada karir dan masa depan kita sendiri juga ya. Jadi hal kecil kalau kamu ingin mencapai yang besar, yaitu perbaikin dulu, ditelaah dulu juga kebiasaan yang sering kita lakukan setiap hari dari mulai bangun tidur itu sudah baik atau enggak. Mungkin ngomongnya gampang ya, cuma kan kadang kita ini nggak sadar nih kebiasaan yang kita lakukan ini baik atau buruk gitu ya. Ada tambahan lagi mungkin untuk conclusion di bab ini? Apa ya? Mungkin kalau itu reward ya. Kalau reward setiap orang kan berbeda. Mungkin bisa juga kita beroptimis, kita punya tujuan. Mungkin aku bulan ini mau target untuk tabungan mungkin ditambahkan, atau mungkin aku pengen bonus aku di bulan ini lebih banyak seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah ada tujuan atau target itu mungkin bisa juga menjadi pengaruh ketika hal yang buruk kita perbaiki itu juga bisa sih. Jadi kayak kita bukan reward tapi tujuan agar kita semangat gitu loh. Seperti itu sih. Oke, jadi cukup sekian kita ngebahas tentang kebiasaan baik dan buruk. Jadi buat kalian semua yang sudah nonton video kita ini mungkin bisa sembari merenung kebiasaan apa aja sih yang sudah kalian lakukan dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi. Oke, semoga bermanfaat. Saya Mela. Saya Dina.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa